Bulan Juni 2022 di Masjid Cengho. Jadi saya ini lahir di keluarga yang mayoritas Buddha sama Kristen ya, atau Nasrani ya. Mungkin sekitar proporsi ya 60% Buddha, 40% Kristen. Orang tua saya itu Buddha, KTP saya masih Buddha juga, masih belum tak rubah. Kan sertifikatnya di Cengho kan tunggu ditandatangani sama Ustadz siapa Syaukani Ong no? Iya. Syaukani belum ditandatangani katanya. Tapi insya Allah tak ambil langsung tak rubah KTP. Ya. Sama bahkan saya sudah menyiapkan nama sebenarnya. Untuk maksudnya nama yang lebih Islami ya. Saya sebelumnya kan Buddha, jadi cuma ikut ya, ikut orang tua ke kelenteng gitu ya. Cuma waktu hari-hari besar gitu ya. Mohon maaf ya, bukannya menafikan ajaran agama orang lain ya. Keyakinan setiap orang itu kan tidak bisa disamakan satu sama lain ya. Itu kan keyakinan, itu kan pilihan ya. Jadi ketika saya ikut ya wes gitu loh. Cuma melu aja gitu loh. Kasar kata bahasa Jawanya ya. Ikut aja kemana orang tua aku ke kelenteng. Terus mari gitu ke vihara kelenteng kan beda Pak ya. Beda nabinya, beda dewanya juga. Jadi cuma elok ikut aja. Pas ada kegiatan apa, itu ikut aja. Tanpa pemahaman dari lebih tepatnya. Soalnya kan setelah akhirnya aku lama-lama fitrah ya. Agama itu kan butuh pemahaman, butuh nalar, butuh berpikir. Logis enggak? Semacam itu kan. Kita kan semua berawal dari feel ya, dari mencintai ya, ibaratnya ya kan, mencintai. Jadi kan kita ingin tahu lebih dalam ya, ingin tahu mempelajari dan ingin mengimani segala sesuatunya, ya kan. Jadi ketika aku ikut ke orang tua aku kayak ya just ikut aja, gitu loh. Kayak feel-nya itu enggak dapat itu, seakan gitu. Bukan berarti, mohon maaf ya, bukan berarti menafikan ajaran mereka, wah ajaran mereka salah, enggak lah ya Pak ya. Bukan dalam arti seperti itu. Cuma bagi saya enggak ada feel-nya itu. Terus kemudian saya dulu sekolah di Katolik, lebih tepatnya saya kan sekolah Katolik, SD, SMP, SMA, ya kan. Tadi teman saya mayoritas Katolik dan saya ikut ke gereja. Lama-lama kan namanya orang ya seperti ibaratnya kayak kita sholat ya, kan membiasakan dah. Lama-lama akhirnya mencintai kegiatan kita itu. Gimana caranya kita rajin sholat ya? Membiasakan dengan sholat itu. Mulai mencintai sholatmu, rasakan esensinya, nikmati sholatmu, gak cepet-cepetan gerusa-gerusu seperti orang yang gak ada esensinya, kan seperti itu kan. Begitu halnya pun ketika dulu aku start awal mengenal Katolik juga sama. Jadi aku mulai ikut ke gereja, ikut temanku ke gereja, jadi ikut persekutuan doa semacam itulah. Saya akhirnya memilih Katolik dan bisa dibilang dulu aktivis di gereja juga waktu itu. Gereja Katolik ya, bukan Kristen ya. Katolik sama Kristen itu kan agak sedikit berbeda, serupa tapi tak sama ya. Ya semacam itu. Jadi akhirnya saya SMP mulai ikut katekumen. Saya SMP. Kemudian mendekati SMP akhir sebenarnya saya sudah katekumen sudah beres, sudah clear gitu loh. Tinggal dibaptis saja. Cuma waktu saya mendekati SMA itu saya menunda baptis saya Katolik. Karena saya mikir, wah ini sorry Pak, maaf ya Pak ya, kok enak jadi pendeta Kristen lah saya. Aku cuma waktu itu berpikir sih dari sisi duniawi ya saya. Pendeta Kristen kok kayak kok gagah-gagah ya. Kok mapan-mapan ya aku saya. Ini maaf ya, bukan menyinggung lah ya. Tapi kan itu bisa kita lihat lah ya. Terus gereja Kristen kok gede-gede lah dibandingin gereja Katolik kok jauh ya. Itu waktu itu saya melihat dari sisi itu sih, waktu itu sih. Sisi itu. Terus kemudian tapi dari situ mulai dari ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hati saya, semacam fitrah. Saya berkeinginan jadi pendeta Kristen, ya kan? Tapi akhirnya dari diri saya ini mulai timbul fitrah.
loh kok ada Kristen, ada Katolik yang sama-sama Tuhan Yesus, tapi kok nggak jadi satu? Padahal mohon maaf, ajaran Yesus Kristus kan cinta kasih. Loh kenapa kok kita terpisah, kok nggak jadi satu? Semacam itu ya. Bahkan di Eropa lain kan kalau kita ngomong kan ada Kristen Ortodok, ya toh? Masih banyak aliran Kristen. Ya itu buat aku berpikir, ajarannya kok ibaratnya kayak bisa dibilang kan sendiri kan, berjalan sendiri ya. Berbeda mohon maaf dengan kalau kita bicara Islam ya. NU Muhammadiyah kan tetap di dalam satu naungan Islam. NU Muhammadiyah kan hanya lembaga, ibaratnya gitu ya. Organisasi untuk merangkul saja, ya, atau untuk kata merapatkan lah, merapatkan barisan lah, ibaratnya seperti itu ya. Tapi tetap di dalam satu Islam yang tidak berubah Islamnya sampai kapanpun. Dari zaman Nabi Islamnya sampai sekarang pun tetap sama Islamnya, ya toh, semacam itu. Dan dari situ aku mulai fitrah, mulai ini sebenarnya agama sing di sih bener sih. Ono Buddha, Buddha itu kan agama ya. Ada aliran kayak Konghucu, terus mana aliran Tao di Bulu Jaya. Saya juga pernah ke Bulu Jaya, agama Tao itu semacam kayak penyembahan roh nenek moyang itu loh. Jadi saya sempat belajar di situ, belajar Buddha juga, bertanya-tanya. Kemudian mendalami Kristen, mendalami Katolik pastinya ya. Kemudian saya sempat belajar Islam. Jadi puncaknya saya bertanya satu sama lain tentang agama fitrah itu 2009, 10, 11 sampai 12, hampir 4 tahun. Tapi nggak intens ya. Cuma lagi mutai, lagi senggang aja, tanya ke temanku yang santri, tanya ke temanku yang frater, semacam itu ya. Jadi tanya temanku yang ikut persekutuan doa. Terus ada Kristen itu kan CG, jadi tanya kok kayak gini, kok gitu, kayak gini. Saya cuma tanya. Jadi walaupun bukan berarti saya ketika mencari iman saya langsung hilang gitu ya, enggak. Tetap aktif di gereja Katolik. Bahkan saya juga mengajak teman saya, ayo ke gereja, sing males-males itu loh. Ayo ke gereja, ayo kita ikut, ayo loh. Biar aktif gitu loh. Semacam itu saya. Dan temanku rata-rata sampai hari ini pun mayoritas Katolik Kristen lebih banyak daripada temanku Muslim. Sekitar 70% teman saya Kristen Katolik. 30% sisanya paling ya teman mualaf, teman Muslim pun hanya dari masjid sini, ya kan? Yang di Cengho paling cuma 10% lah.